Selamat malam Pak, perkenalkan saya Dr. Gita, saya bicara sama Bapak siapa? Bagus. Bapak Bagus, usianya berapa Pak? 19 tahun. Baik, alamatnya di mana? Di Gunung Agung. Apa ini keperluannya Pak datang ke poliklinik? Saya mau mencari keterangan kesehatan mata. Untuk apa ya? Untuk sekolah penerbangan. Oh baik, kalau begitu nanti saya akan pemeriksaan untuk matanya ya. Namun sebelum itu saya akan terlebih dahulu menanyakan beberapa hal terkait pemeriksaannya ya. Yang pertama, apakah di daerah matanya itu pernah terjadi kelainan? Mungkin pernah punya luka di daerah matanya atau di daerah sekitar matanya? Tidak. Tidak ya. Lalu kemudian apakah ada keluhan yang sedang dirasakan mengenai di daerah matanya sekarang? Tidak. Lalu di keluarganya apakah pernah memiliki riwayat penyakit pada mata? Tidak. Orang tuanya mungkin? Tidak. Tidak ya. Lalu mohon maaf, apakah adik merokok? Tidak. Lalu apakah kesibukan adik sekarang selain untuk mendaftar sekolah? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, kesimpulannya adik tidak pernah ada riwayat penyakit pada daerah matanya. Kemudian juga di keluarga tidak pernah ada yang punya riwayat sakit mata. Sehingga saya bisa lanjutkan ke pemeriksaannya adik ya. Untuk itu saya mohonkan adik untuk bersiap sembari saya menyiapkan diri saya juga. Baik adik, dalam pemeriksaan pada mata ini disebut dengan pemeriksaan pada saraf kranial kedua yang disebut dengan nervus opticus, di mana mempersarafi pada daerah mata sehingga berperan penting dalam proses penglihatannya adik ya. Di mana dalam pemeriksaan nanti itu akan terdapat dua pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan daya penglihatan, di mana kita berusaha untuk mengetahui bagaimana kemampuan adik untuk mengenali jumlah jari-jari, arah lambaian tangan, dan juga arah sinar cahaya. Dan juga yang kedua adalah pemeriksaan lapang pandang untuk mengetahui batas-batas penglihatan adik. Untuk itu adik bersedia? Ya. Baik, yang pertama terlebih dahulu saya akan memeriksa daya penglihatannya adik ya. Bisa dipindah ke sini karena nanti saya akan berapa jarak 2 meter di hadapan adik. Baik, dalam pemeriksaan daya penglihatan ini yang pertama saya akan terlebih dahulu memeriksa pada daerah matanya apakah terdapat gangguan atau kelainan yang bisa mengganggu menjadi hambatan untuk pemeriksaannya adik ya. Permisi adik. Baik, terima kasih. Nanti dalam pemeriksaan ini saya akan berada pada jarak beberapa meter di hadapan adik-adik ya. Dan juga karena jumlah matanya ada 2, maka saya akan memeriksa kedua mata adik secara bergiliran, namun dengan mata kanannya terlebih dahulu. Untuk itu adik bersedia? Iya. Baik, yang pertama mata kanannya. Untuk itu adik bisakah menutup mata kirinya seperti ini? Ya, yang pertama saya akan terlebih dahulu memeriksa pada jarak 1 meter adik ya. Apakah adik bisa melihat tangan kanan saya? Bisa. Ini berapa jumlah jari saya? 2. Ini berapa? 1. Saya izin pindah pada jarak 2 meter ya. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Ya, saya izin pindah pada jarak 3 meter ya. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 5. Baik adik, untuk pemeriksaan pada mata kanan sudah selesai. Adik bisa menurunkan tangannya. Dan hasilnya visus mata kanan adik itulah 3/3, yang artinya adik bisa mengenali jumlah jari yang saya tunjukkan tadi dengan sangat baik dan juga benar pada jarak maksimal 3 meter ya. Berikutnya saya akan lanjutkan dulu ke pemeriksaan untuk mata kirinya adik ya. Untuk adik bisakah untuk mata kanannya? Baik, sama seperti yang tadi, saya akan terlebih dahulu bisa pada jarak 1 meter ya. Ini berapa jumlah jari saya? 2. Ini berapa? 3. Saya berpisi pindah ya. Ini berapa? 5. Ini berapa? 1. Saya berpisi pindah ya. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 5. Baik adik, untuk pemeriksaan pada mata kirinya sudah selesai. Hasilnya visus mata kirinya juga sama seperti mata kanan ya adik, yang artinya 3/3, yang artinya itu dalam keadaan yang baik karena bisa mengenali jumlah jari yang saya tunjukkan pada jarak maksimal 3 meter. Baik, sekian untuk pemeriksaan daya penglihatan. Hasilnya itu dalam keadaan yang baik adik ya, karena adik bisa melihat jumlah jari yang saya tunjukkan dalam posisi tadi maksimal 3 meter. Dan juga kalau misalkan adik tidak bisa melihat jumlah jari yang saya tunjukkan, saya akan menuliskan dengan cara melambaikan tangan saya dan meminta adik untuk menyebutkan kemana arah lambaian tersebut. Namun jika tidak bisa juga, barulah saya akan menyantarkan cahaya ke arah mata dan meminta adik untuk menunjukkan mana arah cahaya tersebut. Tapi karena sudah bisa dilakukan, maka hasil pemeriksaan visusnya adalah 3/3 untuk kedua bagian matanya. Sekian untuk pemeriksaan daya penglihatan. Berikutnya saya akan lanjutkan ke pemeriksaan lapang pandang ya adik ya. Apakah adik bersedia? Iya.
Baik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini tujuan untuk mengetahui batas-batas penglihatan bagian perifer atau bagian pinggir dari mata kanan dan juga mata kiri adik. Dalam pemisahan ini saya tidak akan berpindah pada pemisahan sebelumnya, namun saya akan tetap berada pada jarak 1 meter dari hadapan adik ya. Untuk itu apakah adik bersedia? Iya. Baik, sama seperti yang tadi, saya akan bisa kedua mata adik kanan juga kirinya, namun secara bergiliran dengan mata kanan terlebih dahulu. Untuk itu adik bisa kami untuk mata kirinya. Ya, nanti dalam pemisahan ini saya mohonkan adik itu tetap melihat ke arah hidung saya ya. Jangan melirik, menoleh, ataupun menggerakkan wajahnya ataupun matanya ke arah lain. Cukup melihat ke arah hidung saya saja. Dan nanti saya akan menggerakkan tangan kanan ini, tepatnya jari tunjuk tangan kanan saya ini ke beberapa arah dan meminta adik untuk mengikuti instruksi yang saya berikan. Apakah adik sudah siap? Baik, yang pertama, apakah adik bisa melihat jari tangan saya? Bisa. Apakah bisa melihat jari tangan saya? Bisa. Apakah bisa melihatnya? Bisa. Apakah tunjuk saya bergerak? Iya. Apakah bisa melihatnya? Bisa. Apakah bisa melihatnya? Bisa. Apakah masih bisa melihatnya? Masih. Apakah dia bergerak? Iya. Apakah adik masih bisa melihatnya? Bisa. Apakah dia bergerak? Iya. Sekarang apakah dia bergerak? Tidak. Sekarang apakah bisa melihatnya? Bisa. Apakah bisa melihatnya? Bisa. Baik, adik, untuk pemeriksaan mata kanannya sudah selesai. Hasilnya batas-batas penglihatan mata kanan adik itu dalam keadaan yang baik adik ya. Tidak ada terlihat adanya hambatan dalam melihat jari-jari saya tadi. Berikutnya saya akan tunjukkan pemeriksaan pada mata kirinya adik ya. Untuk itu adik bisa untuk mata kanannya. Sama seperti yang tadi, pandangannya cukup ke arah hidung saya saja adik ya. Jangan menoleh, melirik ataupun melihat ke arah yang lain. Baik, di sini apakah terlihat jari tunjuk saya? Iya. Apakah dia bergerak? Tidak. Sekarang apakah terlihat? Iya. Apakah terlihat? Iya. Apakah dia bergerak? Iya. Sekarang apakah dia terlihat? Iya. Apakah dia terlihat? Iya. Apakah dia bergerak? Iya. Apakah sekarang dia sudah masih bergerak? Tidak. Sekarang apakah terlihat? Iya. Apakah dia terlihat? Iya. Apakah masih terlihat? Iya. Apakah sekarang dia bergerak jadinya? Iya. Baik adik, terima kasih. Untuk pemeriksaan mata kiri sudah selesai. Hasilnya juga sama seperti mata kanannya. Batas penglihatannya itu dalam keadaan yang baik karena bisa mengenali pergerakan jadi saya dalam beberapa arah ya adik ya, dan beberapa derajat di hadapan adik. Baik, sekian untuk pemeriksaan lapang pandang. Hasilnya tidak ada gangguan pada lapang pandangnya adik ya, karena semua dalam keadaan yang baik sehingga tidak ada indikasi adanya gangguan seperti total blindness ataupun hemianopsia. Baik, sekian untuk pemeriksaan saraf optikus atau saraf kornea yang kedua yang mempersarafi daerah mata. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya, adik bisa menggunakan suratnya untuk melamar sekolah. Selamat malam, Dek.